Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa, yaitu dalam rutinitas kita kegiatan belajar pendidikan agama Islam. Perlu diketahui, dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan maksud dan tujuan, setelah mempelajari tema mengenal kitab-kitab Allah ini, diharapkan anak-anak semua mampu menyebutkan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian setelah mengamati tayangan video dan PPT ini, peserta didik juga mampu menjelaskan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasul yang menerimanya dengan pemahaman yang benar. Kemudian selanjutnya setelah berdiskusi, peserta didik juga bisa menyebutkan nama kitab-kitab Allah dan juga menyebutkan nama kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang wajib diimani secara benar. Selanjutnya, setelah berdiskusi juga, anak-anak nanti mampu untuk menyebutkan nama-nama Rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan rukun iman yang ketiga. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kafir kepada malaikat-malaikatnya, juga kafir kepada kitab-kitab dan rasul-rasulnya, serta kafir kepada hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya adalah percaya, mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap, cara kita berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda dengan zaman dan umat yang berbeda juga. Nama-nama kitab Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril diantaranya yaitu kitab suci Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu kurang lebih pada tahun 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan di daerah Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam
pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani Injil berarti dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Dan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah dan juga di kota Madinah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, yaitu ketika beliau berumur 40 tahun. Al-Quranul Karim terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga berisi tentang Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Demikian materi yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan kepahaman, kemanfaatan untuk anak-anak semua, dan bisa untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.